Assalamualaikum. Ini Asia Suprafit, penyakit aneh. Ini mungkin banyak yang biasanya pusing dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, ini motor Suprafit ini mati. Tiba-tiba pas jalan itu berbet mas ya. Nah, berbet terus mati. Nah, setelah itu coba dah diganti CDI apa pokoknya itu tetap aja penyakitnya. Ini udah saya cek ya, setelan klep normal, kompresinya kenceng ya, kompresinya besar. Terus busi ini udah diganti yang baru. Terus karburator juga masih bersih, tadi udah saya cek karburatornya masih bersih, normal lah ya. Nah, kayaknya nggak mungkin karburator error ya, karena sebelumnya karburator ini juga dipakai normal-normal saja. Nah, tapi motornya itu nggak mau hidup bang bro. Gini, ini penyakit jeli kayak gini agak susah sih mengobatinya, yang harus penuh dengan ketelitian. Nah, ini coba saya engkol ya. Nah, kompresinya kenceng Kang Bro. Nah, mental habis. Nah, kalau motor ini terasa mental kayak gini, nah itu ada permasalahan Kang Bro. Ini kan mental ya kalau diengkol ya. Dan dia kalau mau hidup itu susah, kayak mau hidup dudut tapi nggak jadi gitu terus. Nah, kayak gitu dudut, nah nggak jadi hidup lagi. Dan kadang itu mental. Coba ya. Nah, ini nggak mau hidup. Nah, kalau dia kayak mau hidup terus nggak jadi itu, nah kayak ada suara jeblok, kayak kadang knalpotnya jedos, kayak mental kayak gitu ya. Nah kayak gitu, penyakit-penyakit seperti itu biasanya itu bersumber dari pengapian. Tapi saat dulu nggak pernah mental lah mas, jengkol toh? Nggak tahu. Oh iya toh. Nah biasanya jengkol ya biasa kan toh, orang mental jedor kan orang. Nah biasanya penyakit mentalnya ini ya. Umumnya motor ketika diengkol itu mental, itu banyaknya karbon di sini, kotoran di bagian heat ataupun klep. Tapi ini bloknya baru loh, belum lama loh. Wes enak sulan mas? Kurang enak. Nah, kemungkinan besar kan untuk karbonnya kan masih bersih lah di area klep sini. Nah, itu bisa mental. Tapi biasanya mental karbon itu ketika mesin udah panas. Jadi misal mesin itu panas terus berhenti terus diengkol mental, itu wajar karena kerak-kerak di bagian piston itu kan masih membara lah, bisa dibilang gitu, masih panas. Jadi ketika diengkol itu biasanya kadang mantul atau mental balik gitu ya. Terus yang kedua paling umum itu karena timing ya, timing pengapian yang nggak pas. Oh ya, motor ini top kompresinya udah pas ya, udah saya cocokkan. Jadi tadi nyetel klep, terus top noken as dengan magnet itu sesuai, terus magnet dengan piston juga sesuai. Ketika di tanda top di magnet itu sudah lurus dengan yang ada di piston. Nah, barangkali ada teman-teman yang mempunyai kasus kayak gini. Banyak loh kasus yang kayak gini dipertanyakan sama teman-teman. Topnya udah bener ya kan, klepnya dan lain-lain udah bener, top kompresnya udah bener. Kemarin ada yang nanya apa ya, motor Mio atau apa itu, tapi nggak mau hidup. Nah sekarang kita coba di pengapian. Sebenarnya pengapian itu bisa dilihat kalau kita udah sering megang motor, tapi kalau nggak biasa itu memang agak susah sih deteksinya. Saya coba jelaskan sedikit biasanya sih. Kalau pengapian mental itu ya, itu kan tadi timing, tapi motor ini timingnya udah bener. Nah biasa umumnya motor-motor yang mental itu kan sering dipotong magnet, nah potong geser pick up. Nah terkadang ada motor yang tanpa digeser pick up itu bisa mental. Nah kalau motor nggak digeser pick up kok mental, bisa dikarenakan karena CDI KW, bisa karena timing CDI yang aftermarket itu terkadang lebih cepat dibandingkan yang ori, ada yang kayak gitu. Ada juga yang masalah di pulser. Nah tapi ini tadi udah ada masnya bawa 2 CDI, udah dicoba semua, keduanya itu nggak mau hidup dan sering mental juga. Pakai CDI yang ori yang bawaannya, terus saya pakai CDI merek lain Fukuyama, itu juga terjadi mental juga. Oke, ini lihat ya, api pada busi bisa dilihat. Saya engkol ya pakai tangan aja. Nah itu lihat api busi itu kayak pecah. Nah ada apinya tapi kayak
dia nyalanya itu nggak lurus, misal di sebelah tengah ya tengah, pinggir ya pinggir gitu ya, itu dia apinya itu ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri gitu, geser ke sana kemari gitu, nggak lurus fokus. Misal di pinggir ya pinggir, tengah ya tengah, ini lari ke kanan kiri gitu lah. Dan bunyinya itu nggak tek 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 kayak gitu, enggak, tapi kretek kretek dah. Seperti apinya itu lebih cepat bunyinya, enggak tek 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 tapi kretek 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 dah kayak gitu ya. Coba ya. Nah itu bunyinya itu kayak kayak cepet, padahal kita ngengkolnya biasa. Saya coba non busi ya, tanpa busi. Nah, ini lihatnya dari samping gini biar kelihatan apinya nyambarnya ya. Oke, ini tanpa busi, teman-teman bisa lihat kayak gini ya. Nah apinya lihat, nah apinya jarak segini dia nyambar. Nah itu ya nyambar ya. Nah apinya bagus besar nyambar. Nah tapi terkadang ada titik sambaran yang maksudnya itu harusnya bisa tek 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 kayak gitu ya, dia itu ada tek tek tek, ada yang teret, nah ada yang cepat, ada yang normal gitu ya. Pengapiannya kadang nyalanya itu normal, kadang cepat, padahal kita engkol biasa aja. Nah ini ya, ini normal. Nah kadang bunyi cepet truk kayak gitu. Nah itu bunyi. Oke, setelah kita lihat di bagian sini, karena motor ini kan pengapiannya AC, jadi dari sepul masuk ke CDI, CDI ke kuil, kuil langsung ke sini ya. Jadi dia nggak melalui kiprok ya, jadi dari sepul CDI langsung ke kuil. Oke, kita langsung cek di bagian soket CDI. Nah ini yang sedikit menentukan ya, biasanya di bagian ini. Nah itu soket CDI nya, ini CDI yang bawah, nah, itu yang bawaannya, yang di atas ini yang tadi di bawah masnya, serepnya, kesemuanya hidup, maksudnya muncul apinya semua, tapi motor nggak mau hidup ya. Nah oke, di sini saya coba jelaskan. Yang tidak akan saya cek yaitu jalur hitam strip putih ini ya. Hitam strip putih itu jalur ke kontak. Jadi apabila normalnya ya, apabila kontak off, hitam putih ini itu nyambung ke ground, tapi kontak on dia nggak akan nyambung. Contohnya ini kan kontaknya on ya. Saya akan coba pakai skala ohm. Nggak kelihatan panas. Ya, skala ohm, terus pakai push ya. Ini nanti kalau nyambung dia bunyi ya, gambarannya nggak kelihatan, tapi nanti dia akan bunyi. Kalau kita sambungin ke ground, itu kalau kontak off. Kalau on ya enggak, ini kan posisinya on, jadi harusnya nggak bunyi. Nah ini nggak bunyi ya, udah saya tempelin ini ke ground, itu nggak bunyi, tit gitu enggak, berarti normal. Tapi kalau di off kan, ini saya off kan ya, dia bunyi, harusnya bunyi. Nah, harusnya bunyi kalau di off kan. Oh ini belum di, oh ya udah di push ya. Oh di sini dia tidak bunyi tapi muncul hambatan nyambung. Oke, sama aja. Terus ya nggak kelihatan angka-angkanya nih, karena panas terik sekali di sini Kang Bro, jadi agak backlight. Nah terus di sini saya coba jelaskan, ini kabel hijau ya, hijau itu ground, dia harusnya nyambung atau bunyi ya, nyambung. Ini ketika ini saya masak ya, pokoknya ini khusus masak, ini yang khusus di soket CDI. Nah itu bunyi tit gitu ya, nah itu nyambung. Biasanya kalau bunyi tit itu skalanya itu di bawah 5 ya, 0,5 atau di bawah 5 ohm ya. Nah itu bunyi tit gitu. Nah ini kan makanya nilainya di sini munculnya itu 000 kayak gitu. Oke, terus tidak ketok ya, silo. Nah ini ya, terus kita cek di bagian kabel warna apa dulu ya, merah strip, hitam strip merah. Nah hitam strip merah ini dari sepul. Nah skalanya kan di sekitar di atas 400
sampai 500-an. Jadi biasanya dia nggak bunyi tapi muncul nilai angkanya. Coba ya. Nah, itu muncul ya. Nah, di situ muncul 640 ya. Di sini 641. Nah, sebenarnya angka di situ itu menandakan nggak normal. Normalnya sih di 500-an. Tapi ini kan saya pakai bus ya. Kalau nggak bus itu di mikron, kalau nggak salah itu dia biasanya itu muncul angka ini yang di M ya, di tanda M sini dia muncul angka, nah itu 477 ya, itu normalnya biasanya di sini. Nah, setelah itu kita cek di kabel hitam strip kuning. Saya kembali ke bus ya, dia harusnya bunyi tit gitu ya. Ini karena ini ke arah kuil, dan kuil itu kan terhubung ke massa, harusnya bunyi tit gitu. Nah, bunyi ya, karena dia di bawah 5 ohm. Nah, dia bunyi di 000,06 ya. Terus habis itu hijau udah, hitam putih udah, hitam merah udah ya, nggak ada Pak. Terus hitam kuning ya, ke kuil udah. Terus ini ya, biru kuning. Nah, biru kuning ini pulser. Nah, umumnya pulser itu di kisaran 200-an, 150, 200, 250, antara 150 sampai 250. Tapi ya tergantung, kembali tergantung spoolnya. Ada yang di 125-an, ada juga yang KW itu. Ya harus muncul angka ya. Kalau dia bunyi tit aja berarti dia nyambung, tapi skalanya tidak sesuai. Coba ini sudah saya pasang ya, coba tembak. Nah, ini dia bunyi tit gitu ya. Nah, di sini munculnya 000. Harusnya dia nggak 000 kayak gitu, tapi dia muncul angka kayak pas kita cek spool. Contohnya ini ya, spool kita cek kembali ya. Nah, dia langsung muncul angka karena skalanya di atas 5. Coba kita cek ke yang lain bus ya, yang tadi ya, yang di M tadi ya, ini ya tetap di ohm, tapi yang tanda kalau kita select itu tandanya M. Nah, coba cek ini ya, kembali di sini. Nanti angkanya berapa? Dia ini nggak bunyi, tapi langsung muncul angka. Hanya saja angkanya harus jangan 000 lagi. Kalau 000 sama saja bus dia bunyi tit gitu. Nah, ini nggak ada muncul angka. Nah, 00, 0000 semua muncul angka, tapi 0 semua ya, 0000. Nah, ini nggak muncul ya. Jadi ini pulser itu nyambung, tapi nggak ada skalanya ya, nggak ada hambatannya ya, bahasanya kayak gitu. Nah, kayak kecepul ini kan nyambung, tapi dia ada hambatannya. Kayak massa ini kan nyambung, tapi nggak ada hambatannya karena dia memang nggak ada lilitan atau apa, dia hanya kabel yang terhubung ke ground. Jadi dia tit bunyi. Nah, kalau ini pulser tadi kan kayak gitu, berarti tandanya pulser itu dia seperti kabel ground. Dia nyambung tapi nggak ada hambatannya. Tapi kok apinya muncul ya? Nah, kayak gitu ya. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Biasanya ini contoh gampangannya aja. Pulser ini kalau kita misal ya, ini kita jalur pulser ini ya, kita sambungkan ke ground aja tanpa sambung ke pulser, itu terkadang ada beberapa karakter CD itu bisa membaca, dia tetap bisa mengeluarkan api walaupun ini nggak terhubung ke pulser, perangkat pulser, tapi kabel pulser ini terhubung ke massa aja dia bisa. Hanya saja pulser itu kan tugasnya memberikan sinyal, ya kan, memberikan sinyal, ada yang negatif ada yang positif ya. Jadi dia ketika ini misal dihubungkan ke sini kan dia memberikan sinyal. Hanya saja yang diperlukan motor itu sinyal yang sesuai dengan timing. Jadi ketika si pulser itu memberikan sinyal itu sesuai posisi piston, harus sesuai di misal ini 10 derajat menuju TMA atau beberapa derajat menuju TMA ya. Jadi terus terjadi pembakaran kan kayak gitu, terjadi langkah kompresi dan pembakaran ya. Nah, harusnya seperti itu. Nah, tapi kalau dia hanya nyambung, contohnya ini tadi kan nyambung, jadi kita nggak tahu nyalanya pulser itu di berapa derajat. Nah, gitu ya, berapa derajat nyalanya pulser ini kita nggak tahu. Nah, biasa kasus-kasus seperti ini
itu biasanya permasalahannya pulsernya itu rusak Kang Bro. Jadi kalau kita lihat di sini, kita analisa dari multitester ini, itu tadi di spoolnya itu ada skala, ada hambatannya ya. Jadi kalau kita cek pakai bus itu di 600-an, tapi kalau non bus tadi kan di 477 ya. Biasanya yang akurat itu di tadi 477 tadi ya, non bus ya, non suara tadi. Nah, sedangkan pulser kita cek pakai bus, pakai non bus, dia nggak muncul hambatan berapa, dia hanya nyambung tok. Kita coba lagi ya. Ini contohnya, ini kan kalau kabel, ini kan kabel negatif di sini sama positif ya, ini. Nah, dia kan hasilnya cuma 0 di sini, nah, 0 aja. Ini kalau tanpa gulungan apa-apa. Nah, tapi ketika ini udah terhubung misal kapasitor atau terhubung benda lain, dia akan muncul hasil. Ya kan, kayak gitu. Nah, sedangkan ini dia itu ada pulsernya ini masuk ke bagian magnet sana, terus ada lilitan ya, medan magnet ada. Nah, di situ ada lilitan seperti tembaga. Nah, harusnya dia mengeluarkan hambatan, tapi ini dia tidak mengeluarkan hambatan sama sekali. Nah, lihat ini saya tempelin kemasan, nah hanya di 0,0,5 langsung turun ke 4, ke 3 kayak gitu. Ya, normalnya itu ada. Saya nanti akan coba carikan pulser ya. Kayaknya ada spool mati. Nanti pasti ada hasilnya. Oke Kang Bro ya, kita lanjut di sini. Nah, ini ada bosokan spool ya. Ini kemarin itu motornya hidup ya. Jadi kemungkinan besar pulsernya juga hidup. Hanya saja penyakitnya di motor ini itu pengisiannya itu enggak maksimal. Jadi di lilitannya sini ada yang kebakar. Jadi overcharge. Sekarang saya lihat tadi kan ketika saya cek di pulser, kabel pulser itu kan nggak ada hambatannya, munculnya kan 00. Nah, ini masih di skala tadi, nggak saya ubah-ubah atau saya pencet apa-apa, masih di sini home, dan masih di sini modenya itu M ini ya. Di sini ada tulisnya M gini. Nah, kabel pulser di sini itu warnanya ini ya, sama biru kuning ya. Ini saya tempelin di sini ya. Yang ini saya tempelin di masa pulser sini ya. Nah, pada umumnya itu biasanya itu muncul hambatan. Nah, kalau ori itu 150 sampai 250-an lah. Ini coba tempel ya. Nah, itu kan muncul. Nah, itu kan muncul Kang Bro. Nah, muncul hambatannya, muncul angka-angkanya. Sedangkan kalau kita tes di pulsernya motor ini, Supra ini, dia nggak muncul, dia hanya 0000 aja. Nah, ini ya, lihat. Nah, itu kan muncul tuh, muncul 160, 127, 146 ya, berubah-berubah. Nah, di sini muncul dia. Karena di sini itu ada lilitan, ada medan magnet juga Kang Bro. Ini kalau kita tempel kayak gini, itu dia nyedot. Nah, lihat ya, tempel obeng dia nyedot tuh. Nah, ini ada medan magnet ya kan. Nah, nanti ketika pick up pulser pada magnet itu ketemu ini, dia memberikan sinyal, berikan laporan ke bagian CDI. Nah, ini ada medan magnet, di sini ada lilitan tembaganya. Nah, makanya ada hambatannya, ada nilainya. Nah, sedangkan di motor ini itu enggak ada nilainya Kang Bro. Jadi bisa ini kita belum simpulkan, tapi udah mulai mengerucut. Penyakit motor ini itu terjadi di bagian pulser. Coba kita cek di ini kan di soket CDI, kita coba cek di soket pulser. Di sini kan ada soketnya. Nah, ini ya. Soket CDI. Oke. Sepulnya anyar loh Mas yo. Anyar, Pak. Beh. Sepulnya loh. Tapi KW paling yo. KW gitu. Nah, sekarang kita coba cek di bagian sini. Langsung ke soket sini, bukan di soket CDI. Di sini, nah ini kabelnya biru putih, menandakan kalau si pulser atau spool ini KW atau bukan ori, aftermarket lah ya. Bahasa kerennya aftermarket. Nah, oke ya. Kalau ori kan dia biru kuning sesuai dengan yang ada di soket CDI tadi. Ini biru putih. Nah, ini coba saya colokin di sini. Ini belum saya pindah apa-apa, masih standar tadi. Coba tempel di sini. Nah, hasilnya tetap 0,00003. Padahal pengapiannya besar. Nah,
Ini saya akan contohin sedikit. Ini kan pulser yang udah tadi ya, udah kita cek bekas. Nanti coba saya pasang di motor ini. Ini punya Honda Blade ya. Ini kita coba aja, barangkali bisa nanti kita coba. Anu ya, las-lasan ya. Yang loro Mas. Ya? Yang loro. Ya. Yang buka wong loro. Oh, diangkat toh. Iso dhewean iso. Gampang. Oke, kita coba buka di bagian sini ya Kang Bro. Nanti saya akan ganti spool yang ini, yang bawaan Honda Blade ini. Nah, ini berarti salah dalam pemasangan Kang Bro. Nah, ini kan, ini kabel kuning lupas, terus kabel pulsernya lupas. Nah, ini jelas dia bergesekan dengan magnet. Makanya tadi ketika dicek hambatannya dia 000 hasilnya, karena ini dia mungkin nempel di magnet sana. Nempel di magnet. Makanya ketika dicek di sini dengan massa itu dia 000 hasilnya. Nah, kenapa kok masih bisa hidup? Maksudnya masih ada pengapinya. Seperti yang saya bilang barusan ya. Pulser ya, CDI jalur pulser itu kalau diisi massa itu beberapa CDI masih bisa menerima, masih bisa keluar apinya ya kan. Hanya saja kan munculnya api itu berantakan Kang Bro, nggak sesuai timing gitulah ya, karena pulser ini kan saklar otomatis yang disesuaikan timingnya dengan pick up. Ini salah masang. Ini kan ada di sini kan ada besi yang berdiri plat ini ya. Kabel ini harusnya itu diapit oleh ini. Ini fungsinya menahan kabel ini biar nggak gelembreh ini gitu. Nah, oke. Jadi kita rapikan aja jalurnya, jalur kabelnya. Nanti kabelnya kita bungkus lagi ini. Nah, oke Kang Bro ya, ini wes tak sisihnya ya. Kabel pulser sebenarnya itu enggak separah yang putih sama kuning. Putih sama kuningnya hancur, nanti diputus saja kita sambung. Nah, ini pulser ini itu dia hanya melupas dikit, gesekan sama magnet kayaknya. Wes, nanti saya isolasi pakai isolasi kabel ini ya. Nah, ini masukkan kabelnya, nanti di isolasi terus dipasang dengan bagus. Jadi tadi kan masangnya gini, mau ini ya, gini ya, ya kan tadi kan posisinya gini. Nah, sekarang kita ubah posisinya ke sini, bautnya saya putar lagi sini. Nah, gitu ya. Nah, oke Kang Bro, ini udah saya isolasi ya, pakai isolasi kabel ya, isolasi bakar. Nah, tinggal kita bungkus mana ya. Guys, gak usah ganti sepul, nek ganti sepul yo malah penak nih. Mas, ganti Mas. Rasa. Ini sepul ya paling gak ngene iki yo 150 tok. Iya toh? Heeh. Ini sore-sore kok. Suruh pae wong arek golek sayur mati anu. Pakai 3 dino. Mati mana? Nah, iki yang bro, kabel aman udah ditan oleh ini, gak kemelewer ya, gak ono jenggere wisan. Wis tinggal dibersihkan, kita pasang ya, nanti lihat hasilnya. Nah, oke yang bro, udah dipasang lagi ya. Boleh, pulsernya belum saya ganti, masih itu karena saya curiga kabelnya. Nanti kalau nggak mau hidup, kita ganti pulsernya. Pakai CD yang ini tadi. Sing ki mau ya urip loh mas.
Nah, cek pengapiannya sama enggak dengan sebelumnya. Nah, pengapiannya sesuai kalau kita engkol pelan ya, nyalanya pelan. Kalau kenceng ya kenceng. Kalau tadi kan agak ada tetek, kadang cepet kadang lambat gitu, tetek ya. Coba ya, ini nggak pakai nggak pakai knalpot karena tadi ngecek setelan tadi ya. Oke, tes. Urip Kang Bro ya. Dia nyala gara-gara itu tadi kegesek. Kalau dia langsung putus mendingan. Jadi kalau dia putus kan enggak, maksudnya pas kita cek di sini kan enggak ada arusnya, tapi di soket CDI tadi kan nyambung semua. Hanya saja hambatannya hilang pas dibuka, ternyata kabelnya kegesek. Wis itu ya, semoga bermanfaat. Nah, salah masang Mas. Jadi ini remuk sebetulnya.